الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, hari ini pada pagi yang penuh berkah ini kita berkumpul untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Hari ini juga kita berkumpul untuk mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid, untuk mengagungkan asma-Mu yang maha agung, untuk mentauhidkan-Mu dan untuk memuji-Mu ya Allah. Hari ini juga kita berkumpul di sini bersamaan dengan berkumpulnya ratusan juta bahkan miliaran umat manusia di berbagai tempat lapang di semua penjuru bumi, dan berkumpulnya lebih dari 3 juta jamaah haji di tanah suci, semua mengagungkan asma-Mu ya Allah, semua memberikan ketundukan dan kepatuhan hanya untuk-Mu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hari ini kaum muslimin datang berbondong-bondong dan mereka memperingati peristiwa yang luar biasa ketika seorang manusia besar Nabi Allah yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam sedang menapaki jalan terjal menuju kemuliaan, menjalani detik-detik paling menggetarkan dalam kehidupan jiwanya dan dalam segenap gelombang sejarah kemanusiaan, saat-saat ketika ia melampaui batas keraguannya dan memasuki wilayah keyakinan baru, di mana ia benar-benar memutuskan untuk menyembelih putranya tercinta Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini perhatian kaum muslimin tertuju pada satu titik di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, di mana lebih dari 3 juta kaum muslimin menunaikan ibadah haji. Haji adalah fakta sejarah dari sebuah agama yang tidak pernah selesai tumbuh, terus berkembang dan menyebar, dan takkan pernah berhenti bertumbuh hingga kiamat kelak. Haji adalah sejarah iman yang terangkai sejak ribuan tahun lalu, sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam, hingga Nabi Muhammad SAW. Jadi siapapun yang menunaikan ibadah haji, ia adalah kesinambungan sejarah iman. Tetapi mengapa hari ini jutaan manusia datang ke tempat yang tandus dan kering itu, dan jutaan manusia lainnya mengantri untuk bisa datang menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya, padahal mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan juga tidak pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka beriman kepada Allah yang gaib dan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak pernah mereka lihat apalagi bertemu. Kerja apakah yang bisa membuat iman seperti ini tumbuh tanpa disertai pandangan mata? Rahasia apakah yang membuat agama ini terus berkembang setelah mata rantai kenabian terputus? Rasulullah SAW menyebut mereka yang berjumpa dengannya lalu beriman kepadanya sebagai sahabat. Tetapi mereka yang tidak menjumpai beliau namun beriman kepada beliau disebut saudara. Sebutan sahabat dan saudara menjelaskan betapa dalamnya pemahaman Rasulullah SAW tentang kesulitan manusia untuk menerima agama yang dibawanya tanpa harus bertemu dengan pembawa risalah. Faktor visual atau pertemuan dalam proses keimanan manusia sangat penting. Itu sebabnya beriman kepada yang gaib, yang tidak kelihatan, itu adalah berat. Seperti itulah beratnya beriman kepada pembawa risalah yang tidak pernah kita lihat ini. Karena itulah Rasulullah SAW menyebut kita saudara, tetapi beriman lalu mencintai sosok yang tidak pernah kita lihat. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengisi seluruh imajinasi kita, lalu berubah menjadi keyakinan yang mengisi seluruh rongga hati kita? Para jemaah haji, selain melengkapi rukun Islam,
Mereka juga mencari jawaban dari sejarah iman dan cinta dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Begitu jamaah haji memasuki kota Mekah, lalu rumah Allah Baitullah Al-Haram, lalu memandang Ka'bah, imajinasi mereka langsung tersedot ke dalam pusaran memori spiritual manusia-manusia yang agung yang memulai semua cerita ini. Jadi di lembah inilah semuanya dimulai. Lahan gersang yang bukan saja tak berpenghuni, bahkan tumbuhan pun tidak tumbuh di sini. Tetapi kesinilah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah membawa istri, yaitu Siti Hajar dan bayinya yang mulia yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita membayangkan perjalanan itu ribuan tahun lalu. Dari Palestina beliau Nabi Ibrahim pergi ke Jazirah Arab yang sekarang Mekah. Hanya ada dua manusia dewasa, suami istri atau ibu bapak, dan satu lagi bayi. Itu pasti bukan kafilah, karena kafilah harus rombongan besar untuk menghadapi tantangan berat di padang gurun yang tandus yang gersang, kekurangan air, makanan, mereka saling berbagi. Banyak cerita ada penyamun padang pasir, serigala gurun. Tapi ini hanya dua manusia dewasa dan satu bayi. Betapa mengerikan. Lebih mengerikan lagi membayangkan tempat yang akan dituju. Lembah kosong, tandus dan gersang. Tak ada siapa-siapa, tak ada tumbuhan, tak ada kehidupan. Apa makna dari semua ini hadirin? Apa yang akan mereka lakukan di sana? Kehidupan apa yang mereka bangun sementara di situ hanya ada mereka bertiga? Apa yang membuat perintah itu logis? Justru perintah yang datang sesudahnya. Perintah dari Allah yang lebih mengagetkan. Wahai Ibrahim, tinggalkan istri dan bayimu di lembah ini. Kita tidak pernah bisa membayangkan apa yang ada dalam benak Siti Hajar sebagai ibu saat ia mengejar Ibrahim mencari jawab. Ketika dia bertanya, kenapa engkau tinggalkan kami? Kami berdua, kemana engkau akan pergi? Kecuali setelah ia mengubah pertanyaannya. Apakah ini perintah Allah? Begitu Ibrahim alaihissalam memastikan ini adalah wahyu, situasi jadi jelas bagi Hajar. Walaupun masalah memang tidak selesai, tapi ia yakin tak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Inilah iman, inilah cinta yang hakiki, inilah pengorbanan dan ketabahan yang paripurna. Inilah momen itu saat akal berhenti di depan pintu wahyu, saat keraguan terurai iman pada rencana Allah, saat keterbatasan manusia direnggangkan kembali oleh semangat ketaatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ka'bah bukanlah permulaannya. Langkah-langkah Siti Hajar berlari mencari airlah awalnya. Saat itu maknanya usaha, kerja sampai batas kemampuan terakhir. Dari hentakan kaki sampailah mata air kehidupan bermula. Zam-zam menandai awal dari sebuah kehidupan baru yang kelak mengubah wajah gurun tandus itu. Itulah kisah iman tanpa syarat, keyakinan tanpa keraguan, kepasrahan tanpa pertanyaan, kerja tanpa lelah, dan pengorbanan tanpa akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat rahimakumullah, inilah watak dari kerja akidah. Keyakinan selalu melampaui kemampuan, cita-cita selalu melebihi sumber daya. Karenanya ia selalu dimulai tanpa menanyakan hasil akhirnya. Dan batas kemampuan terakhir manusia, itulah keyakinan mulai bekerja. Bahwa adalah pekerjaan Allah untuk menumbuhkannya tanpa henti menjadi hasil nyata, bukan pekerjaan manusia. Kewajiban manusia adalah mencari limit terakhir kemampuannya, lalu berdiri pasrah di situ melepas semua pada rencana dan keputusan Allah. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri, Siti Hajar dan Ismail, sa'i dan zam-zam, usaha dan mata air, menandai makna dasar agama, yaitu menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi manusia di muka bumi ini. Jadi itulah tujuan Allah membawa mereka ke lembah tandus itu, menciptakan kehidupan baru, komunitas baru, memperluas batas hunian manusia dari wilayah bumi yang belum terjangkau. Air zam-zam adalah simbol kehidupan baru yang menghidupi manusia dan mengubah wajah ketandusan dan kekerasan gurun jadi makmur dan indah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan dari airlah kami ciptakan semua yang hidup. Apakah mereka tidak beriman? Al-Anbiya ayat 30. Karena itulah mengapa secara perlahan air zam-zam menjadi titik persinggahan kaum nomaden dan para musafirin. Dulu ia menjadi sumber kehidupan dan magnet
yang menyedot manusia untuk datang dan menetap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap kali merayakan Idul Adha, kita diingatkan kembali dengan ibadah yang sangat agung selain ibadah haji, ibadah kurban. Ibadah kurban hadirin adalah ibadah yang syarat dengan nilai pengorbanan dan tarbiyah. Kembali Allah hadirkan melalui kekasihnya Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam ani azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Maka tatkala Ismail sampai pada usia sanggup berusaha, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar." Ketaatan seorang muslim yang masih belia tentu buah dari pendidikan ayahanda yang mulia. Jamaah sekalian, perintah Allah justru datang melalui mimpi yang menurut para ulama tafsir merupakan level terberat dalam menerima perintah Allah dibanding dengan malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberi perintah. Kasih sayang seorang ayah tentu akan menjadi pertimbangan dalam melaksanakan perintah tersebut. Namun justru hadirin yang dilakukan oleh Allah, Ibrahim memilih memenuhi perintah Allah untuk mengikuti putranya daripada mengikuti perasaan dirinya terhadap putranya yang masih kecil. Karena ia yakin tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu melainkan untuk kebaikan dirinya, keluarganya, dan umatnya pada masa yang sama. Disitulah tergambar tingkat ketaatan Nabi Ibrahim yang luar biasa, yang layak mendapat kehormatan untuk membawa risalah ibadah kurban dan ibadah haji bersama keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salatul adha yang berbahagia. Dari persepsi tarbiyah, hadirnya Ibrahim bersama keluarga dalam dua ibadah agung, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban, merupakan wujud dari keberhasilan tarbiyah ilahiyah, yaitu pendidikan Allah secara langsung kepada keluarga yang mulia tersebut. Namun tahapan dan proses pendidikan keluarga Ibrahim dapat direkam dari doa yang dipanjatkan kepada Allah yang termaktub dalam surat Ibrahim ayat 34-41. Allah mengabadikan doa yang merupakan wujud dari cita-cita luhur Nabi Ibrahim alaihissalam. Proses pendidikan Allah bermula ketika mendapat perintah untuk berhijrah memakmurkan Makkah bersama keluarga. Wa qala Ibrahim waj'al hadzal balada amina waj'alni wa baniana an na'budal asnam. Yang selanjutnya Allah berfirman, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyaqimus shalata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minadh thamarati la'allahum yashkurun." Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak punya tanam-tanaman di dekat rumah Baitullah yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang diinginkan itu agar mereka, keturunan kami, menjadikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Jamaah sekalian, ayat ini dan beberapa ayat setelahnya menggambarkan bagaimana proses dan tahapan pendidikan keluarga yang tidak singkat, sehingga keluarga Ibrahim diberikan sebagai keluarga teladan sepanjang zaman yang menjadi ikon dua ibadah agung, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Padahal institusi yang paling permanen hingga ke surga kelak adalah institusi keluarga. Institusi ini dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai parameter kebaikan umatnya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jamaah sekalian, paling tidak terdapat 4 metode pendidikan keluarga yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari doa yang disebutkan di atas, yang pertama, Nabi Ibrahim tidak menempatkan keluarganya di sembarang tempat, melainkan di dekat Baitullah atau rumah Allah. Penempatan ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebagai pertanda bahwa sejak awal Nabi Ibrahim alaihissalam sangat memperhatikan lingkungan tempat tinggal keluarganya. Beliau ingin mengkondisikan keluarganya agar senantiasa dekat banget dengan Baitullah. Yang kedua, meskipun keadaan sekeliling tempat tinggal keluarganya adalah tempat yang sangat tandus, kering, dan tidak ada tanam-tanaman, namun yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hadirin, apa? Pertama kali adalah agar keluarganya dijadikan orang-orang yang mampu mendirikan sholat. Inilah permohonan yang berorientasi untuk mendekatkan keluarga dengan Allah. Sebuah permohonan yang jarang dikumandangkan oleh para orang tua dan kaum pendidik sekarang. Sungguh sangat kontras dengan dunia pendidikan yang sekarang lebih dikenal dengan apa? Dengan material oriented. Yang ketiga, doa Nabi Ibrahim alaihissalam
Jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Beliau ini hadirin sangat berharap bahwa keluarganya menjadi orang yang dicintai oleh masyarakat. Dan sebuah keluarga akan disegani oleh masyarakat manakala tampil dengan akhlak dan perilaku yang terpuji dan bisa memberikan manfaat di tengah-tengah mereka. Inilah indikasi keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Seharusnya dilihat dari akhlak dan moral para lulusannya. Tentu di samping kualitas intelektual yang seringkali dijadikan barometer keberhasilan pendidikan. Demikian pentingnya akhlak yang mulia ini. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW seolah tidak diutus kecuali menyempurnakan akhlak yang mulia di tengah umatnya. Innama bu'itsu litammima makarimal akhlaq atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat hadirin yang terakhir, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya menutup doa dengan permohonan yang bersifat materi. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dan anugerahilah mereka keturunan anak kami ini dari rizki dan dari buah-buahan. Permohonan ini secara logika menyalahi umumnya masyarakat dalam berdoa. Biasanya doa mohon rizki akan ditempatkan di urutan pertama, bukan terakhir. Tetapi Nabi Ibrahim tidak dengan Nabi Ibrahim. Dan ternyata rizki yang beliau pohonkan untuk keluarganya adalah untuk menjadikan mereka lebih bersyukur, sehingga akan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin beberapa rumusan metode pendidikan ala Nabi Ibrahim alaihissalam yang mampu mengantarkan mereka menjadi keluarga teladan sepanjang zaman yang diabadikan dalam Al-Quran. Keluarga yang dipilih oleh Allah untuk membawa sekaligus tampil sebagai pemeran utama dalam syarat ibadah haji dan ibadah kurban. Kita semua sangat berharap akan lahir keluarga-keluarga Ibrahim yang kental dengan nilai perjuangan dan pengorbanan untuk kepentingan dan maslahat umat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-mu'minu ya'laf wa yu'laf wa la khairu fiman la ya'laf wa la yu'laf wa khairan nasi anfa'uhum linnas. Seorang mukmin itu adalah bisa bersatu dan dipersatukan. Tidak akan ada kebaikan bagi orang yang tidak bersatu dan tidak dapat dipersatukan. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jamaah sekalian, kemanfaatan di sini tentu bersifat umum, kemanfaatan yang bersifat agama, manfaat moral dan material, manfaat yang bersifat personal maupun kolektif. Insya Allah dengan menjalankan syiar Allah berupa ibadah haji dan kurban, akan semakin besar kebaikan dan keberkahan yang akan diturunkan oleh Allah SWT kepada masyarakat dan bangsa yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Inilah jamaah sekalian khutbah ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya di hari yang sangat mulia ini, marilah kita semua berdoa kepada Allah. Semoga Allah SWT menjadikan kita dan keluarga kita yang taat kepada perintah-perintah Allah, keluarga yang saling menyayangi dengan sesama. Lebih dari itu, mudah-mudahan Allah menjadikan umat ini umat yang satu, umat yang kuat, umat yang bersaudara dan saling berkasih sayang, umat yang punya kemuliaan dan martabat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.